Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Syafira, NIM saya 230113394. Saya mahasiswa Prodi Sosiologi. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit biografi dari filsuf Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau adalah filsuf dan penulis asal Swiss yang memainkan peran krusial dalam perkembangan pemikiran politik, sosial, dan pendidikan pada abad ke-18. Rousseau lahir pada 28 Juni 1712 di Geneva dari pasangan Isaac Rousseau dan Susan Bernard. Rousseau kehilangan ibunya saat ia baru berusia beberapa hari. Ayahnya meninggalkannya pada usia 10 tahun dan meninggalkan Rousseau dalam perawatan bibi serta kakeknya. Pendidikan dan awal karirnya. Rousseau menerima pendidikan formal yang terbatas dan pada usia 13 tahun ia meninggalkan sekolah untuk memulai berbagai pekerjaan. Rousseau pernah menjadi pelayan, guru privat, dan pada usianya yang 16 tahun ia meninggalkan Geneva untuk menjelajahi Eropa di Paris. Ia berinteraksi dengan intelektual dan tokoh budaya terkemuka di sana, mengawali karirnya sebagai penulis. Karya dan pemikiran Rousseau, yaitu pada tahun 1749, Rousseau mulai dikenal dengan esainya yang memenangkan penghargaan, yang berjudul Discourse on the Arts and Science, yang mengkritik dampak negatif peradaban terhadap moralitas manusia. Karya lain Rousseau seperti Discourse on the Origin and Basis of Equality Among Men pada tahun 1755, The Social Contract pada tahun 1762, serta Emile or on Education pada tahun 1762. Ia menawarkan kritik mendalam terhadap struktur sosial, politik, dan pendidikan, memperkenalkan konsep-konsep seperti kontrak sosial dan kehendak umum. Rousseau juga menekankan perlunya struktur sosial yang adil dan partisipasi aktif dalam pembuatan keputusan politik. Selanjutnya, pemikiran Rousseau dalam konteks perkembangan sosiologi. Yang pertama, ada konsep negara alamiah atau keadaan alam. Rousseau mengembangkan teori tentang keadaan alam atau state of nature dalam karya terkenalnya yang berjudul Discourse on the Origin and Basis of Equality Among Men pada tahun 1755. Dalam pandangan Rousseau, manusia dasarnya hidup dalam keadaan alamiah yang dicirikan oleh kebebasan dan kesetaraan. Dalam keadaan alamiah, manusia hidup dalam keadaan yang sederhana dan harmonis, di mana tidak ada struktur sosial yang kompleks. Ia berpendapat bahwa manusia pada awalnya hidup dalam keadaan yang relatif damai dan bahagia, tidak terikat oleh hukum atau kekuasaan politik, namun seiring berkembangnya masyarakat dan pembagian kerja, muncullah ketidaksetaraan dan konflik yang sebelumnya tidak ada. Yang kedua, teori Rousseau mengenai teori kontrak sosial. Rousseau mengemukakan teori kontrak sosial dalam karyanya The Social Contract pada tahun 1762. Menurut Rousseau, untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan dan konflik yang timbul, struktur sosial yang berkembang, individu harus membuat kesepakatan untuk membentuk masyarakat yang teratur. Dalam kontrak sosial, setiap individu menyerahkan haknya kepada masyarakat dan menerima kembali hak yang baru yang diberikan oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menciptakan bentuk pemerintahan yang adil dan melindungi kebebasan serta kesetaraan individu itu sendiri. Rousseau menekankan pentingnya kehendak umum atau volonté générale, yaitu kehendak kolektif yang seharusnya pemandu keputusan politik dan hukum. Kontrak sosial menggarisbawahi hubungan antara individu dan masyarakat serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses politik. Yang ketiga, yaitu adalah kehendak umum atau volonté générale. Konsep kehendak umum adalah inti dari pemikiran politik Rousseau. Dalam Social Contract, Rousseau menjelaskan bahwa kehendak umum adalah kehendak kolektif dari seluruh warga negara yang berfokus pada kebaikan bersama, berbeda dengan kehendak individu atau kelompok tertentu. Kehendak umum lebih mengutamakan kepentingan bersama dan memandu tindakan pemerintahan. Rousseau percaya bahwa setiap keputusan politik yang diambil harus mencerminkan kehendak umum, yang merupakan representasi dari keinginan dan kebutuhan seluruh masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan seluruh warga negara, bukan hanya kepentingan segelintir orang, individu, atau kelompok. Yang keempat, ada kritik terhadap ketidaksetaraan ekonomi sosial.
Rousseau sangat kritis terhadap ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang timbul sebagai akibat dari perkembangan masyarakat dan peradaban. Dalam karyanya, Discourse on the Origin and Basis of Inequality Among Men, Rousseau berargumen bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi bukanlah hasil dari hukum alam, tetapi hasil dari konstruksi manusia yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri. Menurutnya, peradaban telah menciptakan struktur sosial yang memperbesar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, serta antara kelas-kelas sosial. Rousseau menekankan bahwa ketidaksetaraan ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang harusnya menjadi dasar bagi setiap masyarakat yang adil. Rousseau menyoroti bahwa distribusi kekayaan dan kekuasaan tidak merata, menyebabkan penderitaan dan konflik sosial yang dapat diatasi melalui pembentukan sistem sosial yang lebih adil dan inklusif. Secara keseluruhan, pemikiran Rousseau ini mengenai keadaan alamiah, kontrak sosial, kehendak umum, dan ketidaksetaraan sosial memberikan fondasi penting bagi pengembangan teori sosiologi dan politik. Konsep-konsep Rousseau ini menggarisbawahi pentingnya struktur sosial yang adil dan partisipasi aktif dalam pembuatan keputusan, serta menawarkan kritik tajam terhadap ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir, saya akan membahas tentang bagaimana kehidupan akhir serta warisan Rousseau. Rousseau menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di Ermenonville, Prancis, di mana ia menulis hingga meninggal pada 2 Juli 1778. Pemikiran Rousseau meninggalkan warisan yang mendalam, mempengaruhi teori politik, pendidikan, dan sosiologi. Pemikirannya tentang kesetaraan, kebebasan, dan kontrak sosial masih sangat relevan dalam diskusi politik dan sosial hingga saat ini. Sekian yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.